Alhamdulillahilladzi arsala Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyira wa nazira wa ja'ala al-islam dinan allazi ittada'u. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memperjalankan kita Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang insyaallah dipenuhi malaikat Allah, dipenuhi barokah ini, di rumah Bunda Neni untuk yang kedua kalinya kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pengajian ini lebih panjang daripada umur kita. Artinya sekalipun kita sudah tiada, masih terus disambung oleh anak keturunan kita. Jadi mungkin adalah perlu sekali-kali kita bawa anak-anak itu saling kenal, dan mungkin di situ juga ada ajang perjodohan, itu kan lebih mempererat silaturahmi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang segala tingkah lakunya kita ikuti, kita taati, dan kita jalankan segala titahnya. Mudah-mudahan kita lahir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Adik-adikku semua, kemarin kita dikejutkan dengan kabar kematian Wali Kota Bandung yang setelah dia sholat sunat kemudian beranjak untuk berkhutbah, dan saat itulah ajal menjemputnya. Sungguh di dalam setiap kematian ada pelajaran buat kita, dan inilah yang dinamakan kematian yang sangat indah, husnul khotimah, dalam keadaan berwudu. Siapapun meninggal dunia dalam keadaan berwudu, di dalam sebuah hadis dikatakan siapapun yang diambil oleh Allah dalam keadaan berwudu, maka dia terlepas dari azab kubur. Maka dari itulah sahabat Ali bin Abi Thalib itu pada suatu hari di dalam sebuah majelis tiba-tiba wajahnya merah. Dia wajahnya merah, kemudian bangkit dari majelis tersebut. Dan ketika kembali ke dalam majelis tersebut, Ali bin Abi Thalib wajahnya kembali cerah, sehingga sahabat tergelitik untuk bertanya, wahai sahabatku, ada apa ketika engkau meninggalkan majelis ini engkau terlihat merah wajahnya, sedangkan ketika kembali engkau berseri-seri kembali? Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ini, Abi Thalib ya, sungguh tadi wudhu saya batal, sehingga saya begitu takutnya saat wudhu saya batal, Allah mencabut nyawa saya. Dan setelah saya berwudhu, saya tenang kembali. Bisakah kita mengikuti seperti ini? Ini adalah sebuah ajaran yang mencambuk kita gitu. Betapa orang-orang yang ingin husnul khotimah, ingin matinya dengan baik, itu betul-betul menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah gitu, dengan kerja keras. Gak ada husnul khotimah itu turun dari langit. Kita akan dicabut kematian kita sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kebiasaan kita nonton infotainment, ya kita akan diambil dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi tadi paling tidak gitu, hal yang paling mudah kita tiru adalah kita selalu dalam keadaan berwudu, terutama ketika kita akan tidur. Karena sesungguhnya ketika kita tidur itu di situ sama dengan kematian, di mana nyawa kita dalam genggamannya Allah. Bedanya ketika kita tidur, bangun, nyawa kita dikembalikan. Tetapi ketika mati sesungguhnya, nyawa kita tidak pernah lagi kembali. Nah, jadi ketika kita mau tidur, dibiasakan berwudu. Memang ujiannya berat untuk seumuran kita karena sering batal ya, sering masuk anginnya. Tapi setiap kali wudu sebenarnya sesering mungkin itu adalah
Wudu itu akan mengeluarkan dosa-dosa kita sampai dari kuku-kuku kita, dari kuku pun keluar dosa itu. Jadi kalau batal wudu berapa banyak dosa yang kita diampuni. Dan jangan lupa kita selalu menjalankan apa yang Allah cinta. Apa sebenarnya yang Allah cintai ini? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan membersihkan diri. Jadi taubat dengan membersihkan diri adalah sebuah rangkaian kata yang tidak terpisahkan. Tidak ada orang yang taubat tapi dia tidak membersihkan diri. Tidak juga orang yang membersihkan diri diterima membersihkan dirinya apabila dia tidak taubat. Jadi kalau kita taubat ya kita dengan serangkaian membersihkan diri, menghapus semua dosa-dosa, tidak melakukannya lagi baik sekecil apapun. Nah itulah innallaha tawabina, innallaha yuhibbut tawabina ma yuhibbul mutatahhirin. Maka mutatahhirin membersihkan diri ini selain dengan berwudu juga tadi berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk sekecil apapun itu. Inilah husnul khotimah yang betul-betul kita rencanakan. Tadi pun saya baru melayat, mungkin ada yang kenal Pak Yitno, beliau adalah pembimbing multazam. Saya bertanya kepada istrinya, kenapa sih meninggalnya? Rupanya itu saat itu dia ingin berangkat ke masjid untuk sholat isya. Dia paling takut ketinggalan satu rakaat pun. Di dalam hidupnya sangat dia takuti adalah ketinggalan satu rakaat pun dari sholat berjamaah di masjid. Sehingga dia merasa sudah agak telat untuk berangkat ke masjid. Yang biasanya cuma jalan karena dekat, dia bawa motor. Dia sempat ke masjid, sholat berjamaah isya, kemudian kembalinya dia naik motor dan disitulah dia tabrakan dan meninggal dunia. Meninggal dunianya kira-kira berapa jam di rumah sakit. Terus apa yang disaksikan oleh istrinya itu ketika beliau sedang tidak sadar sampai dengan diambilnya itu, tangannya tidak pernah berhenti bertasbih. Jadi memang kebiasaan daripada bapak itu selalu bertasbih gitu. Dimanapun saat menunggu, saat di mobil, saat tangannya itu dia selalu bertasbih dengan tangannya, tidak dengan tasbih. Jadi ketika saat tidak sadar pun tangannya terus bertasbih. Nah inilah kematian husnul khotimah yang direncanakan. Jadi siapapun pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rencanakanlah mulai dari sekarang. Kemudian kita sebagai ibu-ibu, adik-adikku semua, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan belajar daripada para imam, para pendahulu. Kenapa mereka bisa begitu pandainya mendidik anak? Justru orang-orang dulu itu mungkin karena hatinya bersih, pikirannya bersih, sehingga lahirlah para ulama-ulama yang sampai sekarang tiada duanya. Sebagai contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah seorang anak yatim. Anak yatim di umur 7 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Dan umur 10 tahun ibunya demi mendidik anaknya ini, walaupun dengan kemiskinan yang luar biasa, hijrah dari Gaza, Palestina, dibawa ke Mekah. Karena di Mekah ada Imam Malik, pengarang Al-Muwatta, Imam Anas bin Malik. Jadi dibawalah Imam Syafi'i kecil ini berumur 10 tahun ke Mekah untuk belajar dengan Imam Anas bin Malik. Ketika itu Imam Anas ditanyakan, mensyaratkan Imam Syafi'i, kalau kamu mau berguru kepadaku, kamu bacalah kitabku bernama Al-Muwatta. Tak disangka-sangka Imam Syafi'i mengatakan,
saya sudah hafal semuanya. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Imam Malik Al-Muwatta. Dan dari situlah Imam Syafi'i menjadi murid dari Imam Anas bin Malik. Itu akibat dari betapa seorang ibu ingin anaknya bernilai akhirat. Jadi kalau ingin anak bernilai akhirat bukan dunia, maka sama seperti kita merencanakan husnul khotimah adalah kita totalitas dalam mendidik anak akidahnya. Semua hal harus dirujuk dengan akhirat. Apakah menurut akhirat ini baik untuk anak saya atau tidak? Kemudian ada lagi cerita di dalam sebuah perang Uhud. Di dalam sebuah perang Uhud di mana pada saat itu umat Islam mengalami kekalahan, di mana setiap orang minimal punya 12 sayatan di dalam tubuh. Ada seorang kakak beradik yang terluka sangat parah, bahkan diceritakan bahwa lehernya tuh hampir putus gitu. Sudah kupingnya udah ngepek-ngepek, sudah sangat tidak berdayanya. Dan di saat itulah para mujahidin itu pulang ke rumahnya masing-masing dan dirawat oleh orang-orang yang masih sehat. Dua kakak beradik ini dirawat oleh ibunya, ya, dibersihkan lukanya, diobati lukanya. Tengah mengobati luka anak-anaknya ini, tiba-tiba dapat pengumuman dari Rasulullah. Ada pengumuman, wahai Rasulullah meminta kita semuanya berkumpul di Masjid Nabawi karena musuh sudah ada di perbatasan. Rupanya akan ada terjadi penyerangan lagi. Musuh akan ada di perbatasan. Apa yang dilakukan ibu tadi? Anakku, kamu dengar? Tadi ada perintah dari Rasulullah, kita harus berkumpul kembali di masjid untuk berperang kembali. Lalu kedua anak itu tadi berkata, ibu, bagaimana kamu bisa berperang lagi? Sedangkan kami sudah dalam keadaan berdarah-darah seperti ini, terluka parah. Apa kata ibunya yang sesungguhnya sudah mendidik anak untuk bernilai akhirat tadi? Ya, ibunya mengatakan, nak, berangkatlah nak. Kalian seret satu gantian, sampai kayak gitu. Gantian kalian menyeret adikmu, gantian sampai dengan ke tempat, ke Masjid Nabawi. Anak-anak yang memang sudah dididik patuh kepada orang tuanya, ngefans terhadap orang tuanya, percaya apapun yang dikatakan orang tuanya adalah benar, maka dia melakukan itu. Jadilah kakak beradik itu saling seret menyeret, gantian. Yang gantian sesudah tidak kuat terkulai lemah, ganti kakaknya lagi menyeret sampai terjadi. Sebelum berangkat itu apa ibunya yang ibu katakan apa? Ibunya mengatakan melepas kedua anak itu tadi, wahai anakku, bersabarlah kalian, sesungguhnya tempat kita berkumpul adalah di surga, menyusul bapakmu yang sudah syahid duluan. Jadi benar-benar di zaman Rasulullah itu orang-orang ingin sekali memiliki anak-anak yang bernilai akhirat. Dan betullah kedua kakak beradik itu sampai di depan Masjid Nabawi menghembuskan nafasnya terakhir dalam keadaan syahid. Tidak kurang Rasulullah saat itu menitikkan air mata melihat pemuda-pemuda mujahid ini. Mereka mendatangi kematiannya dengan begitu indah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga ditelepon tiba-tiba oleh wali murid anak saya. Jadi sesama wali murid, anak saya masih di kelas 3 di pondok pesantren. Salah satu temannya kelas 6 ya sekarang. Salah satu temannya itu meninggal dunia. Sakit kanker paru-paru di Sarjito. Dia orang Sumatera Selatan. Jadi ibunya ingin mengenang anaknya, saking sedihnya dia telepon nih wali-wali murid itu. Dia memperkenalkan bahwa saya adalah
anak almarhum dari almarhum siapa namanya? Alif. Saya pengen minta maaf apabila anak saya punya salah. Alif ini dikenal sebagai ketua kelas, anak yang paling pintar, anak yang paling taat terhadap gurunya dan hafal Quran. Terus saya katakan, dia tanya, Bu, apakah karena Allah sedang menghukum saya ya, sehingga anak yang paling saya cintai ini diambil pada saat saya tidak bertemu dengan dia gitu. Saya berjauhan, saya belum lagi membelai dia, mengusap atau merawat dia, tiba-tiba begitu cepatnya sakitnya langsung diambil. Saya belum, kan waktu itu pandemi ya, kita nggak boleh tunggu, jadi di Palembang tuh nggak datang, tahu-tahu berita bahwa anaknya meninggal dunia, sakit seminggu. Jadi apakah karena Allah membenci saya? Apakah karena ini hukuman dari Allah? Ya, yang saya katakan adalah pengalaman sendiri atau rohani saya. Saya katakan, Ibu bukan membenci, justru Ibu sedang dimuliakan oleh Allah. Ibu memiliki anak satu syahid, Bu. Dia meninggal dalam menuntut ilmu, dia meninggal dalam keadaan bersafar, dia meninggal dalam keadaan mempelajari agama Allah. Itu Ibu, dia itu betul-betul syahid, Ibu. Maka Ibu dimuliakan memiliki anak yang syahid. Sehingga besok anak-anak syahid inilah yang akan membawakan air minum di saat orang-orang semua kehausan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan pertolongan dari anak-anak yang diambil ketika muda dan dia soleh. Oh begitu ya? Iya Bu. Coba, tidak ada satupun kata-kata yang buruk mengenai anak-anak Ibu. Semua menceritakan tentang kebaikan dari anak Ibu ini. Jadi Ibu adalah seorang ibu yang sukses membawa anak-anak bernilai akhirat. Kembali lagi, cerita-cerita ini adalah untuk memotivasi kita bahwa alumni mu'alimat ya, sesungguhnya sudah nggak keren lagi kalau mengejar anak-anak yang bernilai dunia. Karena seberapa lama dunia itu gitu. Sebentar aja udah akan kita tinggalkan. Taruhlah anak kita sampai dengan doktor, atau kalau kedokteran dia sebagai spesialis, berapa lama dia hidup? Berapa lama kita bisa menikmati kesuksesan itu? Tidakkah kita inginkan bahwa keberhasilan kita mendidik anak, jerih payah kita, keringat darah yang kita keluarkan adalah lama kita untuk memetik baktinya, atau melibina fiha abadan, selama-lamanya di akhirat nanti, di kehidupan yang sesungguhnya nyata. Kita ingat lagi bagaimana Syahid Qutb ya, tahu ya, Syahid Qutb itu adalah seorang ulama Mesir yang dipersekusi oleh pemerintah. Ya, dia sering sekali memberikan fatwa yang pemerintah nggak suka karena mengancam daripada jabatan-jabatan mereka. Syahid Qutb terus sehingga akhirnya dia dipenjara. Dia disiksa luar biasa, penyiksaan untuk dia. Syahid Qutb itu bukunya sangat banyak, harum dia. Sampai sekarang bukunya tetap dipelajari di universitas-universitas. Kemudian akhirnya Syahid Qutb divonis untuk hukuman gantung. Maka marahlah dunia ini. Protes dari Arab Saudi, protes dari Turki. Ini ulama baik, banyak sekali ilmuwan, banyak sekali membawa buku-buku yang memberi kemajuan untuk peradaban bangsa. Kenapa dihukum gantung? Akhirnya Gamal Abdul Nasir mikir juga, kalau saya matiin pasti saya dibenci oleh dunia. Sehingga Syahid Qutb bikin alasan, Syahid Qutb, Gamal Abdul Nasir presiden saat itu, wahai Abdul Qutb, kalau kamu mau terlepas daripada hukuman gantung, kamu minta maaflah kepada pemerintah dan tidak mengulangi perbuatannya. Terus
dan mencabut fatwa-fatwa yang bertentangan dengan pemerintah. Disampaikanlah kepada Said Qutb bahwa kamu bisa lepas dari hukuman gantung, tapi cabutlah fatwamu yang dulu, kemudian kamu katakan bahwa yang benar adalah pemerintah. Tentu saja Said Qutb menolak dan mengatakan kepada utusan, kamu tahu muridku ini ada di seluruh dunia. Kalau saya berfatwa menyesatkan, berapa banyak orang yang ikut juga tersesat karena mereka percaya apa yang saya katakan adalah benar. Kalau dia mengikuti, saya memberikan fatwa yang sesat, maka betapa ribuan orang atau jutaan orang juga tersesat dengan fatwanya karena percaya kepada Said Qutb. Akhirnya ditolak. Enggak habis akal, Presiden Mesir saat itu memanggil ibunya. Ibunya yang sudah lama nggak ketemu, yang sangat mencintai Said Qutb, yang sudah menyekolahkan, membimbing luar biasa. Dan Said Qutb itu paling mencintai ibunya, dipanggillah ibunya. Ibu, anak ibu bisa lepas daripada tiang gantungan asal dia mau minta maaf kepada pemerintah. Kalau ibu yang minta, mungkin dia mau. Datanglah ibunya kepada Said Qutb dengan menangis-nangis, dengan penuh kerinduan gitu. Sudah tua renta. Dia mengatakan kepada Said Qutb, wahai anakku, ibu sudah tua renta. Tidak ada yang menjaga ibu lagi. Kita sudah lama tidak bertemu. Lakukanlah apa yang diinginkan pemerintah agar engkau bebas dan kita kembali lagi ke kampung. Kita bisa memiliki menjadi guru bagi orang-orang kampung. Apa yang dikatakan Said Qutb yang sebenarnya sudah mendapatkan didikan dari ibunya. Dia mengatakan, ibu, penderitaan apa yang belum aku rasakan? Yang dipenjara sambil berdiri, yang disiksa semalam suntuk, yang segala macam lah. Penderitaan apa yang belum saya rasakan? Dan saat ini saya berjuang bersama Allah, Bu. Yang saya katakan adalah bersama Allah. Maka bagaimana saya yang bersama Allah harus minta maaf kepada pemerintah yang zalim? Jadi saya ini sedang bersama Allah. Masa saya minta maaf kepada pemerintah yang zalim? Sama dengan artinya Allah meminta maaf juga kepada pemerintah yang zalim. Tidak, ibu, saya tidak akan melakukan ini. Dan ibu tahu penderitaan saya yang sedemikian beratnya. Sesungguhnya saya sedang menanti-nanti kebahagiaan ini, Bu. Saya sedang menanti-nanti, sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Allah. Kenapa ibu tega untuk menghalangi ini? Nah, gitu. Jadi kematian bagi orang-orang yang sudah menyerahkan hidup matinya kepada Allah adalah menunggu kebahagiaan, gitu. Adalah sebuah kebahagiaan untuk bisa bertemu dengan Allah. Itulah Said Qutb yang mendapat didikan daripada orang tuanya. Ada lagi Sufyan bin Thawri. Ibunya ketika melepas anaknya berjuang itu, dia katakan padahal jauh dia kirim misalnya, ya, jauh harus merantau. Apa yang dikatakan kepada Sufyan? Ibu tidak akan pernah menanyakan keadaanmu di sana. Ibu hanya akan menanyakan apakah adabmu terhadap gurumu sudah baik, dan apakah kamu berkhidmat terhadap guru dan teman-teman, dan apakah kamu selalu berada di jalan yang benar. Jadi seorang ibu yang ingin anaknya bernilai akhirat bukan ditanyakan bagaimana kesehatannya, apakah uangnya cukup, tapi apakah kamu sudah menghormati guru-gurumu, apakah kamu sudah menyayangi teman-temanmu, apakah kamu istiqomah di jalan Allah. Nah, itulah orang-orang yang ingin anaknya bernilai akhirat. Dan anak yang bernilai akhirat adalah harta karun yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan harta apapun. Harta karun yang akan kelak
surga di saat amal soleh kita tidak cukup untuk bisa memasuki surga. Jadi siapapun kita tidak bisa mengandalkan amalan kita. Oh, saya sudah sholat malam setiap saat, sholat duha 8 rakaat nggak kurang, sholat tahajud 11 rakaat nggak kurang, sunat rawatib, gue rumah akad, semua saya lakukan. Saya yakin saya masuk surga. Tapi kamu yakin ya? Sholat kamu khusyuk? Saya dermawan, saya sering berinfak, saya berzakat. Yakin nggak? Kalau sedekahmu tuh tidak kemasukan riya yang akan membatalkan semua pahala-pahala, maka anak-anak yang soleh, anak-anak yang bernilai akhirat itu bisa membawa orang tuanya ke surga, sekalipun orang tua itu sudah divonis masuk neraka. Jadi disinilah tekad kita bersama gitu. Ya, selain kita menginginkan kita juga istiqomah. Saya masih punya anak laki-laki 2. Yang nomor 3 itu sebenarnya sudah cukup dewasa, umur 27. Bapaknya dulu umur 23 sudah nikah. 23 apa 22 Pak? Aku 22 kali Pak. Parah. Dia sudah umur 27 belum juga nikah. Sekarang sedang mondok kembali di Pondok Tahfiz Hamalatul Quran. Dia tadinya sudah dagang jualan es. Tiba-tiba dia ngelamun, dia bilang sama ibunya siapa kan? Istrinya ya. Nah, aku kenapa ya kalau jualan kok selalu laris? Ngomong laris itu bukan cerah loh, murung gitu. Lah, alhamdulillah tuh nak, kamu kalau jualan laris kenapa kok jadi murung? Iya, aku jadi gak bisa murojaah lagi mah. Aku takut banyak hafalan yang sudah aku cari itu aku hafalkan itu hilang karena Allah marah sama aku mah. Karena hilangnya hafalan dari seorang penghafal itu tanda-tanda Allah murka gitu. Terus gimana nak? Kalau Mama ridho, aku mau menghafalkan lagi kembali ke pondok. Ridho nak, ridho. Justru dalam hatiku ini keuntungan, ini keuntungan buat emaknya. Ini ridho nak, ya betul mak. Walaupun aku modest enggak apa-apa nak. Itu nggak bisa dinilai dengan harta apapun. Mau kamu sekarang seandainya kaya raya pun nggak ada bandingannya dengan hafalan Quranmu. Akhirnya dia balik lagi ke pondok. Sudah 7 bulan nggak pulang-pulang. Kemarin nelpon, "Ma, aku kalau nggak pulang bulan puasa gimana?" Kenapa? Aku nggak yakin, aku nggak tergoda buka YouTube, nggak tergoda melihat hal-hal yang haram. Aku belum yakin aku dengan diriku mah. Oh ya nggak apa-apa. Sebenarnya apa sih yang kamu cari nak? Hafalan sudah hafal, apalagi yang kamu cari? Ternyata yang dia inginkan adalah, "Ma, aku pengen. Aku cuma satu keinginanku, Ma, menjadi orang yang dipercaya oleh Allah, menyampaikan syariat-syariat Allah. Bahwa ini loh yang benar, ini loh yang salah. Jadi aku pengen jadi orang yang dipercaya Allah. Untuk itu aku harus membersihkan diriku dulu. Bahwa aku mampu melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga aku bisa menyampaikan, menjadi penyampai. Ibaratnya menjadi tentara Allah atau menjadi pembantu-pembantunya Allah." Langsung saya kaget dengan kata-kata itu gitu loh. Asing bagi saya untuk menjadi penyampai syariat-syariatnya Allah. Ya sudah, saya percaya ya nak, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kamu inginkan. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ibunya bilang ke anaknya gini, "Nak, belajarlah kamu. Ketika kamu mendapatkan ilmu 1-10, bertambah ilmumu 1-10, tapi tidak bisa merubah perilakumu menjadi baik, ingat-ingat bahwa berarti ilmumu tidak berkah. Tersungkurlah kamu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dosa apa gerangan yang menjadikan tidak bertambahnya amal ibadahmu?" Sanggup gak kita? Sanggupkah kita sebagai ibu
bilang kepada anak kita, nah kamu belajar kalau tidak menambah amal solehmu, tidak menambah khusyuk ibadahmu, tidak bertambah hormat terhadap orang tuamu, tidak bertambah sayang kamu kepada keluargamu, maka berarti ilmu yang kamu pelajari itu tidak berkah. Pagi ketemu kita di Panti Asuhan. Sulapan tadi baru ketemu di sana. Silakan Pak Akil. Kok orangnya baru ngawasi. Ya. Jadi itu, jadi sangguplah kita menekankan atau menitipkan kepada anak kita seperti itu. Jadi bahwa anak yang paling penting dari ilmu yang dia pelajari adalah merubah tatanan kehidupan dia menjadi lebih baik, menjadi lebih santun kepada orang tua. Kalau anak kita sudah sarjana, S1, S2, S3, tidak menjadikan dia lebih berbakti kepada orang tuanya, periksa ada yang salah dalam didikan kita. Saya ini kebetulan ada Mbak Ana ya, saya jadi ingat. Saya selalu menyampaikan di beberapa pengajian. Kebetulan saya pernah jadi saksi hidup Pak Ashad Umar. Saya sering berpikir kenapa beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, bisa mengajar jutaan orang sampai saat ini, saat beliau sudah tidak ada tetapi hidup, dengan ikroknya bisa membuat seseorang menjadi bisa membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Beliau mendapatkan kemuliaan ini dari Allah. Ada apa gerangan itu? Amal apa yang dia lakukan sehingga Allah memberi kemuliaan ini? Karena kemuliaan ini tidak mungkin didapatkan oleh manusia di sekolah manapun kecuali Allah yang akan memberikan. Yang saya tahu adalah beliau sangat menghormati orang tuanya, ibunya. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Mbah Umam ya. Mbah Umam itu ibu dari Pak Ashad atau juga nenek daripada suami saya. Mbah, kalau sering sekali dia menceritakan, paling senang dia menceritakan tentang Pak Deas ini ya. Kita manggilnya Pak Des. Terus si Mbah bilang ini, ketika itu sudah meninggal Pak Deas, beberapa waktu meninggal sehingga dia mengenang kembali gitu. Pak Ashad itu waktu booming, Iqra itu booming, beliau dicari-cari orang. Siapapun ingin bertemu dengan beliau ini, baik pejabat, ulama, orang biasa, dari mana-mana datang. Jadi seketika beliau menjadi orang yang sangat penting. Susah untuk bertemu beliau tuh pasti beliau sudah ada acara, rapat, ditunggu orang, ditunggu pejabat dan sebagainya. Nah, beliau kalau untuk menemui orang melewati rumah ibunya. Nah, ibunya yang sudah sepuh itu manggil, "Le, aku kok kepengen ke Parangtritis ya." Apa yang dijawab oleh Pak Deas? Beliau bisa aja bilang, "Oh nanti ya setelah ketemu seseorang, oh nanti ya atau sudah rapat." Atau bisa saja bilang, "Nanti dianterin si Anu." Kira-kira kita pernah gitu nggak? Nanti ya dianterin sama supir saya, gitu kan? Bisa aja kan? Karena beliau memang orang yang sangat sibuk saat itu. Tapi apa yang dikatakan Pak Ashad itu, seketika itu juga dia menjawab kepada ibunya, "Loh, Mbok, saya ini lewat ke sini untuk menemui si Mbok, untuk mengajak si Mbok ke Parangtritis. Kok bisa sama ya?" Coba. Bisa nggak gitu? Jadi supaya tidak ada rasa berat gitu loh. Oh ya ayo berangkat, ditinggalin semua hal-hal yang penting karena tidak ada yang lebih penting daripada ibunya sendiri gitu. Nah mungkin ini baru hal sedikit yang diceritakan, pasti yang lebih itu belum banyak lagi. Dan saya pikir itulah kenapa Allah memberi kemuliaan yang luar biasa kepada Pak Deas. Nah inilah yang harus kita, ilmu-ilmu seperti inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak gitu, supaya kita menjadi ibu yang mulia gitu. Seperti tadi di perang Uhud tadi punya anak syahid 2.
diserahkan untuk Allah dan Rasulnya, karena kita memang titipannya gitu. Ibu yang sangat mulia. Kita tahu juga bagaimana Naja ya, seorang yang kelainan otak bisa hafal Quran. Ada lagi anak yang 11 orang hafal Quran. Itu siapa di balik itu semua? Seorang ibu yang benar-benar sudah bersusah payah, berkeringat hanya untuk menjadikan anaknya menjadi anak akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian sore hari ini sudah disampaikan oleh Ustazah Nopri. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari cerita-cerita yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Kok diam semua, sudah paham? Ada yang mau nanya enggak? Nanti dibisikin aja. Dibisikin. Erna mau nanya, boleh? Saya baru datang mau nanya saya. Dia nanya, itunya makannya kapan? Oh iya, nanti belum dapat jatah. Kapan? Nah, nanyanya begini. Memang kita tahu persis seperti apa Pak Asad makan. Nah, kita kepingin barangkali yang sudah lama berkecimpung dengan Pak Asad itu, hal positif yang perlu kita tiru selain yang dikatakan oleh Mbak Novi tadi apa? Karena memang luar biasa Pak Asad. Saya punya pengalaman sendiri, saya dibuatkan kamar khusus di rumah itu. Ya artinya juga supaya saya juga membantu di Iqra. Saya begitu kamar itu jadi, dapat surat dari Surabaya, disuruh pulang bapak saya tunjukkan Pak Asad mau nangis surat saat itu. Jadi itu pengalaman, karena apa? Saya kepinginnya Pak Asad enggak supaya punya orang yang bisa menyebabkan Iqra sebanyak-banyaknya kemana-mana, dan juga bisa dekat dengan anak-anaknya yang saat itu memang sedang lagi jaya-jayanya keliling luar rumah kan ibu. Ya barangkali ada pengalaman Mbak Nopri yang Pak Asad itu yang bisa kita tiru kebaikannya. Mumpung kita masih bisa menirunya. Terima kasih. Sebenarnya di sini ada Mbak Ana yang bisa menceritakan lebih banyak lagi. Tapi memang nggak begitu objektif kalau anaknya sendiri yang cerita ya. Jadi memang saya tuh paling senang dengan cerita beliau. Sedikit-sedikit tapi jadi surga itu diperoleh dari amalan yang tidak biasa. Memang sholat, semua orang sholat. Rasanya nggak mungkin hanya karena sholat orang masuk surga, tetapi memiliki amalan yang tidak biasa. Misalnya contoh Abdurrahman bin Auf, dia terompahnya masuk surga karena rajinnya sedekah. Terus kemudian Bilal karena dia selalu berwudu, selalu sholat sunat wudu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memiliki amalan tidak biasa justru bisa membawa ke surga. Dan Pak Deas itu selama saya menjadi keluarganya, yang pertama yang saya ingat adalah kata-katanya sedikit tetapi selalu mengena gitu. Anak saya pernah jatuh dari atap, terus kemudian retak di kepalanya. Semua orang nanya kenapa gitu. Kita anak sedang sakit ditanya gitu tuh rasanya nggak enak banget gitu. Tapi Pak Asad nggak banyak nanya, cuma bilang ini artinya kamu harus lebih memperhatikan anakmu. Di situ aja saya merasa terenyuh gitu. Sedikit aja kata ini berarti kamu harus lebih, nggak disalah-salahin, nggak diapain, tapi artinya sudah mengandung banyak kata. Itu yang pertama. Tapi yang cerita dari ibunya, ya, Mbak Umar itu. Jadi untuk mengukur kebaikan anak, apakah ini anak baik, anak soleh, apakah kita ini baik, apakah kita ini soleh, itu adalah harus
keluar dari seorang kata-kata orang tuanya, terutama ibunya. Kalau seorang ibu sering menceritakan kebaikan anak, itu berarti anak itu baik. Gitu. Tapi kalau seorang ibu tuh malas nyeritain anak, berarti ada masalah dengan anak itu. Jadi kita bisa mengukur apakah kita itu baik, apakah ibu kita sering menceritakan kebaikan kita, cuma itu. Nah, Mbak Huma Putri itu paling sering menceritakan, padahal anaknya banyak. Berapa Pak anaknya? 8. Tetapi setiap saya berkumpul, yang diceritakan Mbak Huma, Mbak Asad, gini, maaf ya katanya langsung direct, si Asad itu kalau tak beliin baju satu, mesti baju yang lain dilepas. Dia nggak pernah mau punya banyak, paling 3 atau 4 waktu kecil-kecil, waktu muda-muda. Jadi setiap kali dibeliin baju, yang ini saya kasih ke orang ya, loh itu kan masih bagus deh, tapi saya sudah cukup kok, gitu loh. Jadi selalu merasa cukup gitu. Yang kedua, apalagi itu tadi sedekah. Sedekah itu kalau Rasulullah seperti halilintar gitu, saking cepatnya, itulah yang beliau tiru. Kalau ada yang minta, beliau itu tidak pernah berapa sedekah, berapa yang ada di dalam kantongnya. Itu betul-betul saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Ketika ada orang yang minta sumbangan, berapa yang ada di kantongnya keluar semua. Nggak dilihat lagi, nggak dihitung lagi. Dan terutama yang paling saya terenyuh itu memang baktinya terhadap ibunya. Sampai dengan akhir hayat Pak Asad, ibunya cerita, saya ini, kata Mbak Huma Putri ya, saya ini tidak pernah tidur sebelum dikeloni oleh Pak Asad. Bayangin, orang tua, Pak Asad ini sudah tua juga kan, sudah tua, sibuk naik daun, daunnya gimana ya, dicari-cari orang, tapi beliau selalu menyempatkan menunggu ibunya sampai tidur. Gimana? Di kamar itu jadi aku, ini benar-benar Mbak Huma yang cerita ya. Jadi aku orang turun kalau belum dikeloni oleh, jadi duduk sambil ngaji, biasanya sambil ngaji, Pak Asad sambil ngaji sampai ibunya tertidur. Kira-kira kita udah sampai mana nih? Udah sampai mana kita derajatnya dibanding hal tersebut? Ya. Terus kemudian saya pernah juga Pak Asad baru pulang umroh, ibunya saat itu sedang diopnam, Mbak Huma itu diopnam. Jadi kami masih bisik-bisik gimana ya cara menyampaikan ke Pak Asad bahwa ibunya itu sedang diopnam. Ini baru pulang umroh, orang ramai sekali waktu itu ya, ngumpul semua, termasuk orang-orang petinggi, ulama, pejabat, pada ngumpul semua. Dan akhirnya ada yang nyampein bahwa ketika menerima tamu tadi, saya ngeliatin dari luar itu ada yang menyampaikan bahwa ibunya opnam. Enggak nunggu ntar langsung berdiri, PKU, minta antar ke PKU. Enggak nunggu ntar. Dan beliau itu berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, karena kalau Mbak Huma Putra saya nggak ketemu ya. Mbak Huma berbakti itu tidak pernah mengandalkan orang lain. Gitu. Apakah yang lain ikut berbakti? Pokoknya seperti di monopoli seolah-olah gitu. Misalnya harus pengajian, ngantar kemana, semua dicukupkan. Itu bukan karena beliau sudah mampu, kaya dan sebagainya. Itu tidak datang tiba-tiba ketika beliau sudah tinggi, sudah mulia, sudah terkenal, bukan. Itu adalah perilaku sejak beliau masih kecil, masih muda. Dan itu juga tidak pernah terlepas dari didikan orang tuanya, insya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Asad Umam, Mbak Huma dan semua yang telah berkhidmah di dalam perjuangan ini masuk ke dalam surganya Allah dan bisa memanggil kita semua yang masih kurang-kurang amal, insya Allah, dengan bisa mengikuti ketauladanan mereka. Insyaallah, amin. Mungkin itu Pak Ahli, kalau mau lebih banyak lagi harus masuk ke dalam pengajian Bani Humam. Puas dengan jawabannya. Terima kasih. Sudah berapa kali itu Bani Humam? Ini
Aman. Anak angkat. Ada pertanyaan yang lain? Anak yang tertukar ya. Anak yang Bu Menteri Ratna mau nanya. tambah banyak. Alhamdulillah, mungkin berhubung waktu sebentar lagi maghrib, mari kita sudahi pertemuan kajian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Nopri yang telah memberikan hari ini, sore ini banyak ilmu ya, banyak cerita-cerita yang inspirasi. Semoga kita bisa menteladaninya. Amin. Mari pertemuan kajian kita pada sore hari ini